Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Junar Pradesa. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana sih cara membuat daftar data awal perusahaan di manufaktur dan bagaimana cara mengerjakan laporan keuangan di manufakturnya. Langkahnya sama dengan jasa dan dagang. Pertama kita buka aplikasinya, kemudian disambut 5 menu utama, kita klik create karena kita buat baru. Ada penyambutan lagi dari mayapnya, kita klik next. Serial number tidak perlu diisi, kemudian company name kita isi. Mohon maaf saya tidak mengetik, kita copy aja. Kita klik kanan, paste. Kemudian ABN nya, nomor pajak boleh diisi boleh tidak, karena saya di sini tidak mengisi ya, biar tidak terlalu lama ya. Kemudian alamatnya kita masukkan Jalan Dewi Sartika nomor 292, company name-nya Sansurya Furniture. Kemudian nomor telepon, di sini dengan nomor faxnya berbeda ya, ada yang sama ada yang berbeda, jadi perlu hati-hati, dicek kembali. Kemudian paste emailnya sansurya_furniture@yahoo.com. kita paste lagi, kemudian kita klik next. Nah, current financial years-nya di sini tahun periodenya 2018. Kemudian akhir dalam 1 tahun periodenya itu bulan Desember. Awal mula transaksinya di sini tertulis di soal itu Agustus ya. Kalau nanti awal mula transaksinya bulan Januari ya Januari, awal mula transaksinya itu bulan Maret ya nanti bulan Maret. Tergantung dari bulan pertama kali transaksi. Karena di soal di sini adalah current version month-nya adalah Agustus, berarti kita pilihnya Agustus. Nah, langkah selanjutnya kita klik next. Nah, ini dalam 1 tahun ya, mulai dari Januari sampai Desember. Kemudian awal mula transaksinya itu bulan Agustus ya, tanggal 1 di tahun 2018. Kemudian kita klik next. Nah, ini ada 3 pilihan lagi, saya ulang kembali. Kalau kita memilih pilihan yang pertama, berarti kita menggunakan akun yang disediakan Mayop. Kalau pilihan kedua, kita memakai fasilitas impor. Jadi kita buat dulu di Excel, kemudian kita masukkan. Kemudian kalau pilihan ketiga pilihan ketiga berarti kita tidak menggunakan 2 fasilitas di atas. Jadi buat satu persatu. Jadi kita pilih yang kedua saja, yang lebih ringkas, cepat, dan efisien. Kita klik next. Kita ubah penyimpanannya, saya taruh di desktop saja, Sansurya. Oke, saya taruh di situ. Kita klik next. Nah, kalau sudah, ini kemarin ya, ibaratkan pohon ya, ini batang, ini akar, batang plus akar. Maksudnya gimana? Kalau setup asisten, dia hanya menu utamanya, hanya batang dari pohon itu aja. Jadi poinnya itu ikonnya ya hanya ikon saja, ikon menu utamanya saja, tidak ada penyebaran di bawahnya. Kalau command center dia ada penyebarannya, jadi kita pilih yang command center. Oke, muncul seperti ini. Nah, langkah selanjutnya untuk mengecek ya apakah perusahaan kita benar, klik setup company information. Nah, di sini kalau misalkan mau memasukkan kode pajak ya silakan, bisa diisi sebelah sini. Oke, lanjut. Kita masukkan dulu daftar akun. Cara ngeceknya, nah ini akun list yang bawaan Mayop. Kita masukkan dulu, klik file, import data, account, dan account information. Ada 2 pilihan di atas, tab sama koma. Kita pilih yang tab aja karena kita tadi menggunakan teks. First record, header. Kemudian duplicate recordnya kita ubah menjadi update, continue. Nah, ini daftar akunnya kita sudah buat. Kita klik open, match all, kemudian
import. Bentar ya, ada kesalahan kayaknya. Nah, ya benar, ada kesalahan. Jadi kita ubahnya di sini ya. Daftar akun kita cek sudah benar, berarti di sini. Oh ya, untuk daftar akun bedanya nanti ada beberapa perbedaannya. Bedanya di sini. Bedanya itu, oh sorry, ini berarti belum terisi, makanya Anda mau. Kita copy dulu. Ini juga sama. Oh ya, ini sudah. Oke, jadi kita save ulang, save as. Di sini kita ubah text tab delimited, copy 1. Oke. No. Oke. Jadi begini bedanya ya. Bedanya kalau yang kita di dagang, kalau di dagang itu inventory-nya cuma satu, merchandise inventory atau persediaan barang dagang. Nah, kalau di manufaktur dia dipisah lagi, ada raw material atau bahan baku, indirect bahan penolong, kemudian work in process, barang dalam proses, kemudian finished atau barang jadi. Jadi dipisah seperti itu. Kemudian bedanya lagi di sini cost of sale-nya ya. Di situ ada WIP. WIP itu singkatan dari work in process ya. Jadi barang yang dalam prosesnya dipisah lagi tuh. Jadi 3, kemudian ada BOP. BOP difference ya. Jadi seperti itu. Bedanya seperti itu. Kalau di jasa mungkin inventory-nya hampir sama dengan dagang ya. Simple sedikit. Hanya satu. Kalau di manufaktur bisa dipecah lagi tergantung dari perusahaannya ada berapa persediaan. Jadi kita close, kita save. Langkah selanjutnya kita coba lagi ya, kita apakah nanti berpengaruh dengan yang lain. Oke, jadi kita coba lagi karena tadi sudah kita masukkan gagal. Kita coba langsung aja import data, account information, update. Oke, sudah benar. Oke, daftar akun copy. Oh, ternyata masih error ya. Oh, ini yang membuat error. Saya lupa. Jadi ini loh kasusnya, kalau misalkan kita membuka aplikasi Excel-nya belum kita tutup, pasti dia nanti gagal ya, gagal untuk di record. Kita coba file, import data, account information, update. Oke, kita coba lagi, match all, import. Oke, nah ini jadi kalau sampai sini jangan panik dulu. Di sini ada beberapa keterangan, jangan panik. Oke kan aja. Nah ini sudah masuk. Nah ternyata di current asset ini tidak semuanya masuk ya. Di current assetnya tidak semua masuk. Kita benarkan dulu akunnya. Kalau sudah, jangan di close, kita klik hal aja.
Kita langsung setting di linked ya. Setting linked yang pertama, bedanya ya kalau kita di dagang untuk pengisian ini ya. Kalau kita pengisian bank akun bank untuk pembayaran secara elektrik, kalau kita di dagang bisa juga, kalau kita tidak ada electronic paymentnya, bisa kita pakai yang cash in bank atau kas ya. Tapi kalau misalkan ada ya kita pakai. Nah di sini saya menggunakan bisa kita ubah, bisa tidak. Nah di sini saya tidak diubah dulu. Kita lanjut di bank account for an deposit fund ya. Jadi and deposit fund ini kita ubah. Kalau kita di dagang mungkin diisi dengan petty cash. Nah kita diisi di sini cash on hand. Nanti apakah pengaruh pasti. Nah untuk ininya nanti bisa kita cek dulu, karena di soal itu electric clearing accountnya kan tidak ada. Ini bawaan dari Mayop. Jadi kalau kita mau isi cash in bank bisa juga sih, bisa juga. Nah cuman cash in banknya ini, kas yang ada di banknya bisa kita isi seperti ini, atau dibiarkan electric clearing account. Jadi kalau mau diubah ya silakan. Bawahnya untuk akun bank and deposit fund-nya cash on hand. Oke, lanjut setup berikutnya linked juga sales. Nah di sini asset account for tracking receivable. Cara mengisinya biar nggak ribet-ribet ya. Di siapa sih ini? Akun apa sih ini? Nah di sini ada kata-kata account, di sini ada receivable. Cara gampangnya kita gabung account receivable, berarti kita cari account receivable. Oke, aman. Bank for customer receipt. Nah ini nih, karena kita tadi kan sepakat bahwa untuk yang manufaktur and deposit fund-nya tadi itu menggunakan cash on hand, kemudian resepnya nanti kita juga ubah menjadi cash on hand. Bedanya di situ ini ada 4 centang yang kita gunakan, yang 1, 3, dan 4. Yang pertama untuk beban angkut ya, beban angkut penjualan. Kita pakai beban angkut penjualan itu bahasa Inggrisnya freight collected. Kita klik, kemudian I give discount ya. Ini diskon, ada kata-kata diskon, ada sales, berarti kalau digabung sales diskon. Nah gitu aja. Expand or cost of sale account for, nah kan akun penjualan digunakan untuk diskon ya, diskon ya, berarti kalau logikanya ya sales diskon. Kalau nggak mau mengartikan ya di sini ada sales, ini diskon ya, sales diskon kita isi. Oke, lanjut. Nah ini karena di sini collected, di sini ada late ya, keterlambatan, berarti nanti kita isinya late fees collected. Nah ini kita isi late fees collected atau late fee collected. Oke, lanjut kita setup lagi, linked lagi. Nah ini ada account, ada payable, berarti account payable. Nah payable di sini cash on hand ya, bukan cash in bank lagi. Oke, ini kartu pelanggan, kartu tagihan. Tidak perlu kita centang, karena kalau kita centang berarti kita setiap ada transaksi yang berkaitan dengan tagihan itu harus dilampirkan dengan ini ya, dilampirkan dengan buktinya. Jadi itu manualnya saja, kalau di Mayopnya tidak perlu kita masukkan karena nanti semakin nambah prosesnya. Kita pilih yang kedua, karena tadi freight collected sudah dipakai, berarti tinggal lawannya freight paid ya, freight paid, sorry. Nah deposit tidak perlu, karena kalau kita klik ini berarti setiap kegiatan yang berkaitan dengan aset itu langsung didepositokan, tidak perlu. Nah kita pilih yang ketiga, keempat. Di sini diskon akun untuk purchase ya, purchase diskon. Oke, jadi di sini untuk yang poin keempat ya, di sini I take diskon, berarti kita masukkan diskon ya. Diskon itu bisa masuk di cost of sale. Jadi karena di sini belum ada, kita buat aja nggak apa-apa, cost of sale. Ini
tadi terakhir berapa ya? Bentar. 5.600 berarti kita buat 6.000, 5.700. 7 gini ya, 7.000, 57.000. Oke, kita pilih purchase discount kepala 5 nih. Kemudian yang terakhir di sini expand account for late charge, kita pilih yang tadi kan late fees paid sudah, kita pilih sekarang late fees collected sudah, kita ambil yang lawannya karena di sini paid ya. Oke, kita klik OK lagi, OK lagi. Nah, kemudian linked lagi, kemudian ada payroll. Nah, payroll di sini kita pilih yang cash on hand. Bedanya di situ. Ini tetap ya tadi ya, electric paymentnya kita menggunakan clearing di apa namanya, electric paymentnya. Kemudian wage and salaries expense ya, employer expense account, kita pilih yang wage and salaries expense saja. Oke, kalau yang bawaan Mayap itu wage and salaries saja sih, kita menggunakan kata-kata beban aja, lebih apa ya, lebih pastinya ya, biar nanti nggak rancu di belakang. Kemudian bawahnya ya, kalau yang di bawahnya ini kita pilih, karena berhubung di soal tadi daftar akunnya tidak ada PPN payable atau income tax payable, berarti kita pilih yang VAT payable. Klik OK. Nah, ini sudah linketnya. Kemudian kita tinggal hapus yang akun yang tidak terpakai ya, mulai dari belakang saja yang lebih sedikit. Oke, aman, ini aman. Expand berarti ini kan sama dengan yang ini, berarti ini yang dihapus. Oke, untuk menghapusnya tidak bisa diblok ya, satu persatu dipakai. Oke, aman ya. Cost of goods sold, oke, aman. Income sudah, equity. Nah, ini retarded earning bawaan, current years earning, historical balance, aman. Nah, ini untuk liability ada 2 yang perlu kita hapus. Payroll ini juga hapus. Kemudian di aset ada banyak nih. Nah, ini kita hapus dulu. Provision account, oke, kita hapus lagi. Ada deposit fund, nah, terdaftar. Nah, untuk electric clearingnya kita pakai ya, biarkan aja centang. Oke, yang lainnya aman. Langkah selanjutnya kita masuk di pengisian kode pajak. Oke, caranya sama ya, kita klik list, tax code ya, sama dengan yang ada di apa namanya, di dagang, tidak ada perbedaan. Kalau kita di apa namanya, di dagang dan jasa, untuk pengodean akunnya itu kan kita pengodean akun pajak ya, sorry, untuk akun pajaknya itu kita kan makainya PPN ya, PPN. Nah, di sini kita juga sama, di manufaktur kita pakai PPN, besarannya pun sama 10%. Jadi kita ubah di situ good and service tax ya. Sekali lagi yang diubah yang kode GST. Nah, GST, kode GST. Oke, kita ubah jadi PPN panjangannya. Oke, kita klik sini. Kita klik.
Oke, untuk teks tipenya biarkan saja, rate-nya tetap 10. Nah, bedanya kalau yang collected kita pilih yang fat ya, fat, bukan lagi yang PPN ya, kita pilih yang fat out. Kalau di dagang mungkin PPN outcome ya, atau PPN keluaran. Kemudian lingkat account for text path-nya fat in. Nah, ini fat in. Oke, yang bawah ini tidak usah diisi, jangan diklik, biarkan aja kosong. Kalau sudah terlanjur diklik ya kita paksa aja keluar otomatis. Ya, caranya gimana ya? Nanti Ctrl Alt Del Task Manager, kita matikan dulu aplikasi Mayop-nya langsung. Jadi kita buka lagi, terus datanya apakah hilang? Enggak. Kita buka lagi, buka data kita yang kita sudah buat tadi, dia otomatis tidak terhilang, tidak hilang, langsung tersimpan maksud saya. Oke, jadi kita klik OK. Nah, yang lainnya apakah perlu kita pakai? Kalau kita nggak pakai ya langsung kita delete. Nah, bedanya untuk mendelete akun pajak itu dia kalau menggunakan kalau di kolom pajak itu dia klik kanan langsung bisa, kalau di akun tidak bisa. Nah, untuk pendeletan pajak itu sisakan dua, yang NT sama PPN. Kenapa NT? Nanti ada beberapa barang yang tidak perlu kita kenakan pajak, atau misalkan beban angkut itu tidak semuanya dikenakan pajak gitu loh. Ini sisakan dua. Oke, cukup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Selamat pagi.